sebenarnya dia sendiri, ya udah apa kita ini ya. Kemudian susunannya sport, kemudian ini apa namanya, underpad, kemudian handuk, setelah handuk bedong bayi untuk nanti setelah dikeringkan bayi ditutup ya. Penutup kepala ada nggak? Penutup kepala bayi. Setelah itu underpad lagi, kemudian celana ibu nggak ada ya? Kemudian baju ibu, apa namanya? Bukan pembalut? Nggak ada. Harusnya ada pembalut ya. Pembalut celana ibu, pembalut, kemudian selimut. Sebelum pembalut ini perlak ada ini dulu ya, waslap untuk melap ibu. Kemudian setelah itu baru nanti handuk, baju bayi nggak ada. Kemudian bedong, kemudian ini popok, baju bayinya nggak ada ya. Oke, ini berlebih. Baju bayinya jangan lupa dicatat ya, kekurangannya itu adalah pembalut, celana dalam, kemudian baju bayi. Masa ada bedong sama popok tapi bajunya nggak ada. Kemudian ini sebenarnya untuk stainen atau menahan perineum, kita taruhnya sebenarnya di awal ya. Oke, ingat ya, apa saja susunannya? Sport, kemudian underpad, handuk, ini apa? Aduk ya, aduk untuk stainen ya. Kemudian ada bedong, kemudian penutup kepala atau topi ya. Kemudian ada waslap, underpad, sebenarnya ada celana dalam dan pembalut. Kemudian baju ibu, kemudian selimut, kemudian baru untuk perlengkapan bayi mandi. Mandinya setelah 6 jam sebenarnya. Handuk ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Baju bayi aja ya. Udah, kemudian kita balik ya. Ini yang duluan di atas ya. Kemudian kita siapkan di sini. Kemudian alat-alat yang perlu disiapkan, satu set. Tadi itu bahan-bahannya ya. Kemudian yang perlu disiapkan satu set itu adalah ada 2 klem koker, arteri klem, kemudian ada gunting tali pusat, kemudian gunting episiotomi, kemudian ada apa ini namanya? Kateter ya. Kateter itu ada metal, ada nelaton. Ini nelaton, kalau metal itu yang dari ini ya, dari stainless steel. Nah, kemudian ini namanya alat partu set. Kemudian kita siapkan juga untuk acting set yang terdiri dari nail powder. Oh, ini salahnya apa? Setengah cooker ini letaknya untuk memecahkan ketuban atau amniotomi di partu set. Kemudian ada pinset anatomi dan chirurgi, ada gunting perban ya, atau gunting untuk nanti acting. Kemudian selain itu disiapkan juga adalah benang ya, benang catgut. Kemudian nail acting, ini namanya nail acting untuk acting. Ini catgutnya ya. Oke. Kemudian itunya nggak ada ya untuk pengikat tali pusatnya, harusnya ada di acting di sini. Di partu set. Ada kemarin. Pengikat tali pusatnya mana? Ada kemarin. Pengikat tali
pusatnya nggak ada. Pengikat tali pusat boleh dari, minta aja tolong temennya dari kayak tali gitu, sama satu lagi yang bisa dijepit. Lem tali pusat ya. Sekalian aja minta siapa si pennya, sekalian aja minta baju bayi, kemudian celana dalam dan pembalut ya. Oke, sudah, ini sudah disiapkan. Kemudian untuk obat-obatannya itu adalah ada oksitosin ya, 10 unit oksitosin, kemudian ada lidokain, kemudian ada lidokain 2 ya, oksitosin 2 sebenarnya ya, karena satu untuk setelah partus. Kemudian kalau misalnya nanti ada atonia uteri atau kontraksi uterusnya tidak baik, maka diinjeksi lagi. Kemudian ada metergin, kalau misalnya terjadi perdarahan maka diberikan metergin apabila tensinya normal atau tidak tinggi ya. Kemudian ini ada vitamin K untuk imunisasi bayi, kemudian hepatitis B untuk imunisasi bayi ya. Kemudian bengkok atau nirbeken, kemudian ada kapas DTT, kemudian ada kasak ya, kemudian ada kacamata Google, kemudian kacamata Google namanya ya, kemudian ada ini apa namanya, Limek ya, atau stetoskop monoaural, kemudian ada tempat plasenta, kemudian sebenarnya di sini ada kop untuk air enzimatik atau klorin, kemudian 2 ada nggak komnya? Itu di bawah saya, bawa sini. Kemudian ada tempat sampah 2, medis sama non medis, di sini 2. Kemudian ada tempat kain kotor, bawa ke sini ya, tolong di ini aja sama temennya. Oke ya, sudah ya, perhatikan ya, jangan sampai ada yang salah, karena nanti apa, kalian ujian OC itu asuhan persalinan nanti masuk ujian OC ya. Kok banyak banget? Medis sama medis 2 aja. Oh, 1 untuk tempat baju. Oh iya, harusnya tempat yang kotor beda ya, bukan ini ya. Ini sempit ya. Oke, kita taruh di sini aja ya. Untuk tempat kain kotor, ini 2. Terus inaritan enzimatik sama DTT ya, nanti disiapkannya. Oke. Kemudian sekarang kita mulai ya untuk asuhan persalinan normalnya. Nah, pada saat ibu mengatakan ada dorongan untuk meneran, dorongan teknis parjol vulva, dorongan untuk meneran, kemudian perineum menonjol, vulva membuka, kemudian anus membuka, kemudian perineum menonjol, udah ya. Kemudian kita lihat, oh bener ya, perineumnya menonjol. Sini satu orang, sayang. Perineum menonjol, kemudian ini aslinya dia seperti ini. Kemudian kita lihat, coba lihat Bu, oh iya perineum ibunya terasa meneran, kemudian ada perineum menonjol, kemudian vulvanya membuka, kemudian anusnya membuka. Kemudian kita siapkan alat ya. Kita siapkan alat, tadi sudah kita siapkan. Kemudian kita cuci tangan ya. Kita cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan kita menggunakan sport ya, atau apron. Gunting nanti ya. Kemudian setelah kita pakai apron ini nggak bisa diikat ya, harusnya diikat, coba ikat saya.
Kemudian kita menggunakan sepatu boot, nggak ada ya? Ada kemana? Tadi ada sepatu boot. Nah, kenapa harus menggunakan sepatu boot? Supaya tidak kena darah dan ketuban ya. Karena biasanya nanti ketubannya kita pecahkan kemana-mana, kena kaki nanti terkontaminasi ya. Karena dari ketuban dan darah itu bisa menularkan, kalau kita luka bisa menularkan HIV/AIDS ya. Oke. Kemudian kita menggunakan kacamata Google supaya mata kita tidak kena apa? Tidak kena darah ya. Kemudian kita menggunakan penutup kepala, nggak ada ya? Penutup kepala sebenarnya ya. Kemudian aslinya saya pakai ini ya, pakai kacamata juga ya. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dalam dulu untuk memastikan pembukaannya lengkap atau tidak ya. Kita siapkan ini apa? Mana sayang di sini? Perlak ya, perlak, dan ini ditaruh di sini ya. Ibu, tolong ya Bu ya. Ya, miring ya Bu ya. Oke, miring ke sini Bu. Tolong miring Bu. Nah. Angkat dikit pahanya ya, botolnya ya Bu. Oke. Ini besar banget sebenarnya, cuman kecil ya. Oke, kemudian kita dekatkan dulu sebelum pakai ini sarung tangan kita dekatkan dulu. Ini seperti ini, dibuat segitiga seperti ini biar nanti kalau kita sudah pakai sarung tangan gampang ya. Kemudian ini terlalu kecil sebenarnya backendnya, kan ketuban 500 sampai 600 mili ya. Kemudian kita setelah disiapkan, ibunya pasti sudah buka celana ya. Kemudian kita dekatkan, kemudian setelah itu kita buka, kemudian baru kita gunakan korentang. Nggak ada ya, aslinya steril ya, bukan seperti ini ya. Jangan lupa kalau cuci tangan, bajunya semuanya sudah harus dikeapasin, kemudian cincin-cincin dibuka ya, atau perhiasan. Sebenarnya bidan tidak menggunakan perhiasan ya. Kalau sudah pakai nggak boleh pegang-pegang lagi ya. Atas sih, ya. Kemudian steril ya. Terus jangan dekat-dekat ke mana-mana ya kalau mau pakai sarung tangan supaya tidak terkontaminasi. Kemudian kita ambil berapa? Ambil 2, 3, 4, 5. Kalian kan ada ngambilnya di slip-slip situ. Susah kalau saya gini aja, kemudian diperas ya. Jangan lupa komunikasi sama pasien. Ibu, kita lakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya, untuk memastikan pembukaannya sudah lengkap dan penurunan kepala janin sudah turun ke pintu atas panggul atau belum ya Bu ya. Ya Bu bidan. Nah, kita angkat. Kemudian kita lakukan apa dulu ini namanya? Vulva hygiene. Kita bersihkan labia mayora. Apa ini? Yang terjauh dulu. Ya. Kalau sini berarti kiri ya, kiri ibu, kemudian kanan, kemudian labia minora dibuka, labia minora kanan, kemudian labia minora kiri, kiri kanan ya, kemudian baru dari vestibulum, dari sampai vestibulum sampai ke perineum sampai ke anus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu tarik nafasnya ya. Kalau mau melakukan pertama masuk tangan sebelah
setengah ya, pelan-pelan. Kemudian masuk tangan 1, masuk lagi tangan 2, kemudian tangan ini yang kiri di atas. Sebelumnya kita tadi kan lihat dulu ya warna dari apa? Sebelumnya inspeksi ya warna dari apa yang pengeluaran dari vagina ibu, apakah lendir bercampur darah atau blood slam atau blood show, ataukah darah ya, ataukah ketuban ya. Kemudian kita raba pas masuk itu apakah ada perabaannya, apakah ada benjolan, kemudian ada jaringan sikatrik ya. Kalau tidak ada, lanjut. Kemudian kita cari porsio atau leher rahim ya. Nah, kalau porsio itu kita raba di mana, kita cari dulu tempatnya di mana, arahnya di mana. Apakah dia di depan? Kalau depan itu langsung ketemu. Kalau di belakang itu kita cari ke belakang. Ya, kita cari ke belakang. Jadi harus dicari dulu porsionya yang mana. Karena kalau kalian salah nanti pembukaannya 10, ternyata itu bukan porsio. Ya. Ternyata cuma lemak ya, kiri kanan. Jadi kita cari benar-benar porsio itu seperti kalian sudah buat gambarnya kan? Dia bulat ya. Kemudian kalau sudah ada pembukaan, apalagi pembukaan lengkap, biasanya itu dia tipis seperti karet yang diregangkan. Kemudian penipisannya itu kalau dia masih tebal itu biasanya penipisan atau effacementnya itu 60% gitu ya, atau 70%. Kemudian kalau dia sudah lengkap biasanya 100% penipisan atau effacementnya. Kemudian kita cari ketemu, ternyata dia di depan, berarti arahnya depan, itu adalah antefleksi. Kalau dia di belakang, retrofleksi ya, belakang. Kalau kita cari ternyata bukan di depan sini, belum dapat, langsung kita cari lagi ke bawah, bisa kanan bisa kiri. Ternyata dia di kiri, kemudian ketemu. Nah, kemudian kita apakah kita lihat ya, atau kita rasakan, bukan lihat ya, kita rasakan porsionya itu tebal atau lunak. Kemudian apalagi kalau di itu di format pengkajian, effacementnya atau penipisannya berapa persen. Kalau pembukaan 2 biasanya itu baru 10%, 30% gitu ya. Kalau seiring dengan penambahan pembukaan biasanya dia penipisannya itu sama ya. Biasanya kalau 8, 90% atau 70%. Kalau dia pembukaan lengkap 100% penipisannya. Kemudian setelah ketemu porsio, kemudian kita tentukan pembukaan. Kita coba ya pembukaannya berapa sesuai dengan tangan. Kalau ini 1 cm atau 2, kemudian ini 3, 4, 5, 6. Kalian cobakan dengan kemarin yang saya suruh buat ya. Itu harus kalian ukur masing-masing jarinya, kemudian buat lingkaran, kemudian kira-kira berapa. 8 saya segini, 9 segini, 10 udah tidak bisa direnggangkan lagi ya. Nah, itu beda-beda biasanya tangan ya. Nah, kemudian kita coba, oh ternyata dia sudah 10 ya. Kemudian porsionya sudah tipis dan tidak teraba, malah bukan tipis lagi, tidak teraba kalau sudah lengkap. Kemudian setelah itu kita tentukan penurunan kepala. Penurunan kepala itu di hot berapa? Ada hot 1 sampai hot 4. Hot 1 itu di mana? Sejajar dengan pintu atas panggul ya. Pintu atas panggul yang mana? Nah, makanya kalian belajar dulu. Nanti kalian belajar sama Bu Erlin sebenarnya ya. Sini saya. Nah, sejajar dengan pintu atas panggul ya, di sini ya. Nah, kemudian hot ini ya. Kemudian hot 2 itu sejajar dengan pintu atas panggul. Kemudian dia setinggi pinggir bawah simpisis. Nih ya. Tepi bawah simpisis. Kemudian hot 3 sejajar dengan pintu atas panggul, sejajar dengan spina ischiadica mana? Nah, ya. Kemudian kalau hot 4, nih udah turun lagi, sejajar dengan pintu atas panggul setinggi os koksigis. Paham ya? Oke. Kemudian ternyata dia sudah hot 4 ya.
kemudian sudah hot 4, kemudian kita raba kepalanya itu apa, presentasinya apa? Ternyata presentasinya adalah belakang kepala. Kenapa belakang kepala? Karena penunjuknya adalah ubun-ubun kecil, ya. Kalau dia presentasi dahi, penunjuknya apa? Ubun-ubun besar. Dia kayak gini kan, pada saat kita periksa ubun-ubun besar yang teraba. Kemudian kalau dia presentasi puncak kepala dia gini, glabella yang kita teraba. Glabella itu adalah pangkal hidung. Nanti kalian belajar ya kelainan presentasi. Kemudian kalau misalnya dia presentasi bokong, yang teraba itu adalah sakrum. Bukan yang teraba, tapi penunjuk atau denominator. Pada saat kita periksa yang penunjuknya itu adalah sakrum, ya. Kemudian ada lagi presentasi OOP namanya, nanti kalian belajar ya. Presentasi subocciput persisten, nanti kalian akan belajar. Oke, sekarang presentasi kepala ini adalah kalau normal presentasinya belakang kepala dengan denominator atau penunjuknya adalah ubun-ubun kecil, ya. Seperti ini dia ya. Jadi ubun-ubun kecil yang teraba. Nah, kemudian kalau dia belum di depan vulva, masih pembukaan 9, 10 gitu ya. Itu biasanya dia masih miring, belum melakukan putaran paksi dalam. Itu posisinya itu bisa ke kanan, ke kiri, ubun-ubun kecilnya, atau depan atau belakang. Yang dikatakan depan itu adalah kalau misalnya ubun-ubun kecil itu kita periksa dia di sini dekat ke arah simfisis. Ya, kalau dia di sebelah sini berarti apa? Kanan dari ibu, kanan ya. Kita kan kiri, kanan depan, bukan atas, depan ya. Kalau dia ke sebelah sini kita periksa ternyata dia di sini adanya. Dia dekat ke simfisis. Berarti kiri depan, ubun-ubun kecil kiri depan, UUK kiri depan, UUK kidep, UUK kadep, kanan depan. Kalau dia kita periksa ubun-ubun kecilnya ternyata dekatnya ke bawah sini, ke sakrum. Berarti kalau dia sebelah kanan, UUK kanan depan, kanan belakang kalau dekat ke sakrum. Kalau dia ke sebelah sana, UUK kiri belakang, karena dia dekat ke sakrum. Kalau dia dekat ke sini berarti kiri depan, kanan depan atau kiri depan. Paham ya? Dekat ke simfisis. Paham ya? Tapi kalau dia kita cari bukan ke atas tapi di bawah berarti ubun-ubun, tergantung ya. Kalau dia puki, maka kalau dia puki berarti ubun-ubun kecil kiri depan atau belakang. Kalau dia puka berarti ubun-ubun kecil kanan depan atau belakang gitu ya, sesuai dengan posisi punggungnya karena dia belum muter. Tapi kalau dia sudah di depan vulva 5 sampai 6 cm sudah di bawah, berarti dia sudah muter. Itu berarti denominatornya adalah ubun-ubun kecil aja, depan dia gini, bukan gini lagi. Nggak mungkin kalau mau lahir dia miring gini, tapi seperti ini lahirnya. Paham ya? Ubun-ubun kecil depan, bukan depan, ubun-ubun kecil benar depan, tidak ada kiri atau kanan lagi. Kalau dia sudah 5 sampai 6 cm di depan vulva. Paham ya? Nah, tapi kalau masih pembukaan 8, 9, 10, 6 itu biasanya ubun-ubun kecil kiri atau kanan, depan atau belakang. Paham ya? Kemudian setelah kita tentukan ternyata dia masih penunjuknya denominatornya adalah ubun-ubun UUK kidep misalnya ya. Di sini ya, kiri depan. Nah, kemudian kita tentukan apa lagi? Molasenya. Molase itu apa? Penyusupan tulang-tulang. Normalnya itu tidak ada. Penulisan di patograf itu adalah 0. Bulat ya, 0. Nah, kalau misalnya tidak ada artinya tidak ada penyusupan tulang. Sini kepala mana ya? Nah, ini kan sutura itu adalah tulang kepala. Normalnya itu dia seperti ini, terpisah kan? Terpisah ya. Nanti kalian belajar sutura-suturanya sama Bu Erlin. Nah, kalau dia positif 1 itu dia apa?
Kalau positif 1 kelas C saling bersentuhan. Ini ke sini hampir bersentuhan, atau ini sutura ini apa? Ini frontalis ya. Nah, frontalis dengan ini sagittalis ya. Ini sagittalis. Ini apa? Frontalis, ini coronaria, ini parietalis di sini. Nah, parietal di sini nih ya, ini parietal. Nah, antara parietal dengan coronaria dia kalau sagittalis di sini ya. Nah, antara parietalis dengan ini dia saling bersentuhan. Itu positif 1. Kalau positif 2 dipisahkan. positif 2 dia itu saling bertindihan, saling bersentuhan. Tumpang tindih positif berapa? 3. Positif 4 ya. Positif 2 dia, kalau tadi 1 misalnya ini sutura parietalis, dia dengan sutura coronaria itu dia bersentuhan. Kalau positif 2 itu suturanya saling. Kalau yang positif 1 bersentuhan, kalau yang positif 2 bersentuhan tapi masih bisa dipisahkan. Ya, kalau kita ini kita periksa ternyata dia masih bisa dipisahkan. Kalau positif 3 dia sudah bersentuhan tetapi tidak bisa dipisahkan. Kalau positif 4 dia sudah tumpang tindih antara parietalis dengan coronaria dengan sagittalis dan lambdoidea itu tumpang tindih ya. Nah, biasanya karena CPD ya, CPD atau cepalo disproporsi pelvic ya, karena dipaksakan kepalanya turun, akhirnya bayinya itu kepalanya jadi hampir hancur atau retak gitu ya. Nah, bisa mengakibatkan gawat janin. Oke, itu molase. Kemudian ternyata 0 molasenya. Kemudian apalagi yang diperiksa? Ketubannya apakah masih utuh atau sudah pecah. Kalau jangan lupa tangannya sebelah kiri di sini ya untuk menahan di fundus ya. Kemudian kalau dia sudah belum pecah tapi menonjol, kita akan pecahkan kalau pembukaan sudah lengkap. Kalau sudah pecah berarti kita tidak lakukan pemecahan ketuban atau amniotomi. Kemudian setelah itu baru kita keluarkan tangan, kemudian kita buang ke sampah medis ya, sampah medis. Kemudian kita cuci tangan di klorin ya, atau larutan enzimatik ya. Kita cuci dulu, kemudian kita lepas ke bayi. Itu ya. Nah, setelah itu kita tutup, kemudian kita bereskan alat. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dalam, kita beritahukan kepada ibu pembukaannya sudah lengkap. Nanti kalau berarti ibu akan melahirkan, posisi janinnya bagus Bu. Nanti ibu akan melahirkan. Tolong Bapak, siapa yang akan mendampingi Bapak ya? Ya silahkan, satu orang naik di sini ya, satu lagi bapaknya nanti nemenin. Nah, setelah itu di saat tidak ada his, kita lakukan pemeriksaan DJJ ya. Jadi wajib melakukan pemeriksaan DJJ setiap tidak ada his sampai bayi sebelum lahir. Jangan sampai nanti bayi lahir ternyata meninggal. Jadi harus dilakukan DJJ di saat tidak ada his ya. Kemudian setelah itu kita siapkan lagi alat ya. Kita siapkan alat untuk kita cek lagi alatnya, kita dekatkan alatnya. Karena pembukaannya sudah lengkap. Tadi lupa ya. Ada nal ya. Spet 3 mili untuk kita siapkan oksitosin. Pembukaannya sudah lengkap. Kita pecahkan oksitosin. Kita buka oksitosin, kemudian kita masukkan oksitosin. Nah,
ini kan steril. Oke, kita buka dulu ya. Taruh di sini karena itu tidak steril. Kemudian kita masukkan spatnya ke dalam sini. Ini kan masih, ini tidak steril. Harusnya ini dibuka terus dimasukkan ke dalam sini ya. Tidak ada yang ada talinya ya. Saya mau mengajarkan cara itu, cara memotong tali pusat. Memotong tali pusat. Ikat tali pusat. Tolong temennya diminta yang tali kasur itu. Ini harusnya steril, jadi dimasukkan ke sini ya sebenarnya ya. Nggak ada yang tali kasur. Minta sayang, nanti saya mau ngajarin itu. Kemudian ini dibuka ya. Kemudian tidak boleh disentuh. Kita masukkan ke sini. Kalau alat-alat di sini steril, jadi tidak boleh disentuh. Sebenarnya tadi saya minjem gunting, harusnya bukan gunting itu buat masukin itu ya, buka ini ya. Jadi semuanya harus steril. Oh iya, ini pura-puranya steril ya di sini ya. Udah ini mekar-mekar nggak apa-apa saya. Nah udah, kemudian kita buang ke tong sampah ya. Kemudian sudah dimasukkan, kalian sudah lihat ya, sudah dimasukkan spatnya, kemudian ditutup. Kemudian kita akan melakukan pertolongan persalinan ya. Sebelumnya kita pasang dulu apa? Underpad. Ibu, diangkat bokongnya ya Bu ya. Kemudian kita alatnya sudah ada di sini. Kemudian kita pakai sarung tangan steril sebelah dulu ya. Kita buka. Pura-puranya ini harusnya ini nih steril, tapi takut saya expired lengket ya. Artinya sarung tangannya steril sebelah dulu. Tanya Bu, saya udah pengen beneran sebentar ya Bu ya. Ya, coba Ibu beneran dulu. Ya, pintar Bu. Ya, ya bagus sekali Bu. Ya, sebentar ya Bu. Ya, bagus. Tarik nafas. Tiupkan ke depan ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian ini kan tidak steril ya, kita pegang. Kemudian kita ini dikencengin dulu. Kemudian kita buka. Kemudian kita ambil oksitosinnya. Kemudian kita keluarkan udaranya. Harusnya itu dibuangnya ke dalam perabot ya, sampah perabot. Sudah. Kemudian kita tutup lagi dengan one hand ya, satu tangan. Kemudian kita tutup. Kemudian kita pinggirkan, kita mau lakukan amniotomi karena ketubannya menonjol. Ini setengah kuker dipinggirkan. Kemudian kita tutup. Kemudian kita ambil apa namanya? Bengkok, kita taruh di depan. Kemudian apa lagi? Udah ya. Oke, kemudian kita gunakan sarung tangan. Sekarang kita step untuk melakukan amniotomi. Kemudian, ayo Bu, pintar sekali Bu. Ya, oke Bu. Nah, kemudian kalau turunin kepalanya turunin. Nah, turun dari dalam saya. Di dalam, kemudian, nah, oke bagus Bu. Bentar, jangan keluar. Nah, sudah di depan vulva ya, 5-6 cm. Kemudian ketubannya menonjol. Saat tidak ada his, kita lakukan pemecahan ketuban. Caranya adalah tangan di sini dimasukkan ya di tengah-tengah
ya, untuk melindungi setengah kuker. Kemudian kita buka, pada saat tidak ada his kita toreh ini ya, ini ya, dengan dilindungi. Oke, masuk dulu sebelah, kemudian masuk. Oke, kemudian setelah kita pecahkan ketuban, kapan pemecahan ketuban? Di saat tidak ada his ya. Kemudian kita buka, kita taruh di sini. Tangannya tetap di dalam ya. Kemudian tangan kita di sini di fundus. Kemudian kita lihat air ketubannya warnanya apa? Jernih, kemudian keruh, atau mengandung darah, atau hijau, atau mengandung mekonium, atau dengan mekonium ya. Kemudian setelah itu kita jangan dikeluarkan tangan dulu, kemudian kita periksa apakah ada bagian yang menumbung, bagian janin, apakah tangan ataukah tali pusat yang menumbung ya. Kalau tidak ada, baru kita buka. Kita perhatikan jumlah air ketuban berapa? 500 sampai 600 ya mili. Kemudian kita baru keluarkan tangan, kemudian kita buang ke mana buangnya? Sebenarnya ada tempat untuk membuang. Kalau di tempat klinik itu ada tempat untuk membuang darah, cairan limbah darah itu ada tempatnya ya. Nah itu dibuang, dia seperti hazard namanya, pakai tempat, jadi itu buat pembuangannya. Oke. Kemudian setelah itu ini kita taruh di larutan klorin. Ini lepas-lepas ya. Oke ya, gitu ya, kita taruh di larutan klorin. Kemudian ini kita cuci lagi, enzimatik cuci, kemudian ganti sarung tangan sebenarnya ya. Nah, karena saya mau lanjut saja langsung APN terkait dengan waktu, tidak ganti sarung tangan, harusnya ganti sarung tangan. Setelah itu kita kasih tahu sama ibu, bentar lagi ibu akan melahirkan, bapak tolong bantu ibu ya. Ibu, cara menerang itu adalah tarik nafas, kemudian tiupkan pelan-pelan ke bawah. Angkat kepala, kakinya dibuka ya bu ya, dibuka yang lebar. Ya benar bu, tangannya ditaruh di bawah paha, di bawah paha. Dibuka yang lebar ya bu ya, kemudian ditarik kepalanya. Nah ibu duduk. Tarik kepala naik, nah gitu. Lihat bayinya lahir ya bu, tarik, nah lihat bayinya lahir. Oke, bapak nanti kalau ibunya kalau udah nggak kontraksi, kasih minum ya pak ya, minumnya air teh ya pak ya, teh manis ya, supaya ibu ada tenaga ya. Terus nanti tolong dilap keringatnya ya bu ya. Oke ya bu. Nah nanti seperti itu ya bu ya. Gimana cara menerang bu? Tarik nafasnya, kemudian tiupkan pelan-pelan, mengedan kayak buang air besar. Lihat bayinya ya. Oke, dagunya sampai ke dada ya bu ya. Baik, udah bu. Nah kemudian setelah itu bapak nanti tolong ya. Nah, terus ibunya meneran, bu saya meneran bu, pengen buang air besar bu. Ya udah coba bu. Ya ya bentar, jangan bunyi ya bu ya, gitu ya bu ya. Oke, gitu. Buka ke matanya, lihat bayinya lain. Ya, oke, bagus ya, pinter ibu ya, bagus bu. Ini tadi kan dibuka sarung tangannya, ini harus juga dibuka ya. Tolong coba dibuka saya. Oke, dah ya. Ini harusnya tidak pakai sarung tangan, kemudian kita dekatkan, kemudian kita pasang handuk di perut ibu. Ya, tidak pakai sarung tangan ya. Setelah itu baru kita dekatkan, kemudian ini kita dekatkan, tempat ini juga kita dekatkan. Oke ya. Oke, iya bu, coba bu. Terus kita pakai sarung tangan ya. Bagus sekali bu, ayo bu, bagus sekali bu. Nah, bagus sekali bu. Tolong ininya satu lagi masukkan tangannya ya. Bagus sekali bu, ya bagus sekali, ya bagus bu, ya bagus, ya bagus, ya bagus bu. Nah, hilang bu, ya bentar ya bu ya. Kalau hilang terus kita taruh sini ya, segitiga. Kemudian kita akan lakukan stenen. Kita dulu. Nah kita tekan di sini seperti ini ya. Kita tekan perineum, kemudian ayo bu, tangannya seperti ini.
menahan belakang kepala supaya kan kepalanya defleksi gini. Kita tahan supaya dia tetap fleksi. Ya, bagus Bu. Ayo Bu, terus Bu. Ya, pinter. Ya, pinter. Ya. Ayo pinter lagi. Nah, lagi Bu. Lagi ya. Nah, sampai dia lahir tangan kepala kita nahan seperti ini ya. Ya, pinter. Oke. Ya, ntar dulu. Ya, bagus Bu. Udah, kemudian lupa tadi ini harusnya disiapkan ini ya. Kasa jangan lupa disiapkan di sini ya untuk membersihkan nanti muka bayi. Ya, bagus sekali Bu. Kita bersihkan dari ini ya, dari mata, hidung, mulut. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian kita tunggu setelah kita tadi ya, kemudian kan udah lahir ya, kita sudah standen, kemudian kita sudah lahirkan, kepala sudah lahir, kemudian kita langsung bersihkan tadi ya, mata, hidung, mulut. Kemudian kita tunggu putaran, kita lihat dulu ada lilitan tali pusat atau tidak. Tidak ada. Kalau ada lilitan tali pusat berarti kita harus longgarkan atau keluarkan. Kalau dia ketat langsung kita gunting, langsung kita klem kiri, kemudian kita urut, kemudian kita klem lagi sebelah kanan, kemudian baru kita langsung langsung gunting ya, langsung gunting gitu ya. Kalau dia ketat, kalau tidak kita cek tidak ada. Oke, kita tunggu putaran paksi luar. Kita tunggu, tidak diapa-apain ya, tunggu putaran paksi luar. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan biparietal seperti ini. Kita lakukan biparietal ya. Di traksi ke bawah, tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Bahu depannya lahir ya. Kemudian kita traksi ke atas, tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang nih ya. Oke, kemudian kita lakukan sangga, kemudian kita susur. Ini susur seperti ini. Susur sampai ke kaki. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita langsung kita nilai bayi. Dia lahirnya cukup bulan atau tidak, kemudian menangis kuat atau tidak. Kemudian apalagi? Warnanya kemerahan. Kemudian bergerak, tonus ototnya aktif ya, bagus ya, tonus ototnya bagus. Kemudian kita keringkan tangannya, yang ini enggak ya, jarinya tidak dikeringkan, jempolnya tidak dikeringkan. Nah, setelah itu kita langsung ganti, langsung ganti, karena ini kan dikeringkan supaya dia tidak hipotermi. Kemudian kita ganti. Ini nanti masukkan ke dalam gitu ya, ke dalam kain kotor. Nanti ibu pegang aja bayinya Bu ya, biar nggak jatuh, bayinya dipegang sama ibunya ya. Ini dibuang ke tempat gitu ya. Nah, setelah itu langsung kita kita raba apakah ada janin kedua atau tidak. Kalau tidak ada janin kedua, kita lakukan oksitosin, penyuntikan oksitosin di paha sepertiga bagian luar. Ibu, kita suntik ya Bu ya. Suntik. Di aspirasi dulu, baru ini ya. Boleh pakai kapas, ini ada kapas alkohol ya. Ini harusnya ditaruh di sini tadi ya. Kemudian kita desinfeksi, kemudian kita ini ya, kemudian kita suntik. Oke, setelah kita suntik, kita apa lagi? Kemudian kita lakukan pengikatan tali pusat. Kita lakukan klem tali pusat. Ada ini nggak? Ini apa di klem? Ini apa di klem? Tapi nanti buat digunting udah ya. Nih, berapa senti? 3 sampai 5 sampai 4 sampai 5 cm di depan. Nih, di depan dari pusat ya. 3
3 sampai 4 ya. Kemudian kita urut ya. Kemudian kita klem 2 sampai 3 cm dari klem pertama. Kemudian kita gunting. Dilindungi ya, takutnya saya kepotong ininya, enggak kan? Dari pusat yang asli. Ya. Nah, kemudian sini saya ajarkan untuk mengikat tali pusat ya. Kalau memakai klem tali pusat gampang, tinggal di ini ya. Tinggal di klem gini ya. Oke, nah sekarang saya ajarkan dulu cara mengikat tali pusat. Cara mengikat tali pusat itu adalah gini ya, di bawah dari klem. Di bawah klem, kemudian kita nih untuk menguatkannya, jempol ketemu jempol ditarik gini ya. Kemudian satu lagi 2 kali ya. Ini pura-puranya 2 kali karena pendek ya. Kemudian kita balik, dibaliknya ya. Ini kan tadi di sini, kemudian kita balik. Kemudian kita ikat juga 2 kali. Ini terlalu kecil ya. Jadi 4 kali depan belakang, 2 kali depan, 2 kali belakang. Kemudian caranya yang penting ini jempol ketemu jempol, kemudian diginikan. Ini ya. Oke ya. Nah, kalau memakai ini gampang, ini tinggal ditaruh sini, kemudian tinggal diklik. Gitu ya. Oke, kemudian kita pas. Kemudian kita lakukan IMD. Ibunya dibuka bajunya ya Bu. Ya pura-puranya. Kemudian kita taruh, pegang Bu. Ya, pegang. Kemudian kita tutup, selimuti bayi. Kemudian kita berikan ibunya aslinya tidur ya ibunya ya. Oke, setelah itu kita akan melahirkan plasenta. Kita akan melahirkan plasenta. Itu dibuka. Dikeluarin. Setelah IMD, kemudian kita sekarang lanjut akan melahirkan plasenta. Ini kan sudah ya. Kain kotor. Nah, ini tali pusat digeser atau dipindahkan 5-6 cm ke depan vulva. Jangan lupa diurut dulu ya, kan tadi dia seperti ini. Diurut supaya tidak ada darahnya. Kemudian kita letakkan tangan kita seperti ini di klem tali pusat, kemudian kita lakukan dorsokranial. Kita sebenarnya kita cek dulu ya, cara menceknya itu apakah plasentanya sudah lepas atau tidak. Nah, pelepasan plasenta di dalam sebenarnya ada 2, ada Schulze sama apa? Schulze sama Duncan. Kalau Schulze itu dari dalam itu dia melepasnya dari tengah dulu, kemudian baru dari tengah kemudian lepas semuanya dari dalam ya. Kemudian kalau Duncan dia dari pinggir kemudian ke tengah kemudian baru lepas. Nah, itu adalah pelepasan di dalam ya, di dalam rahim plasenta. Untuk kita mencek apakah plasentanya sudah lepas atau tidak adalah dengan cara ada 3. Ada cara pertama itu Kushner, itu adalah kita lakukan penekanan di simfisis, kemudian kita coba tarik. Kalau dia bertambah panjang ya, berarti
tali pusat berarti plasentanya sudah lepas. Kalau dia tetap atau malah masuk ke dalam, itu berarti plasentanya belum lepas. Kemudian yang kedua adalah dengan cara Strassman. Kita ketuk simpisisnya. Kalau ini bergetar berarti belum lepas. Ya, itu cara Strassman. Kita ketuk simpisis, kalau dia bergetar tali pusatnya berarti belum lepas. Kalau dia tidak bergetar berarti dia sudah lepas. Kemudian yang ketiga itu adalah Klein. Ibu disuruh meneran. Ibu coba meneran, Bu. Meneran. Kalau dia bertambah panjang berarti tali plasentanya sudah lepas. Kalau dia tetap atau malah tertarik ke dalam, tali pusatnya berarti belum lepas. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan PTT ya, melahirkan plasenta, pergegangan tali pusat terkendali, yaitu dengan cara tangan di atas simpisis dorsokranial, tarik ditekan ke atas, kemudian ini ditarik sesuai dengan jalan lahir tali pusatnya ya. Nah, kita perhatikan dulu sebelum kita lakukan PTT, kita perhatikan apakah plasentanya sudah lepas apa belum, yaitu kalau misalnya dia ada semburan darah secara tiba-tiba, kemudian darahnya bertambah banyak, uterusnya globuler, bertambah bulat, maka kita berarti sudah lepas plasentanya ya. Maka kita lakukan PTT dengan dorsokranial, kemudian coba pegang dulu. Kemudian kita tarik ke bawah, nih ya, tarik ke bawah, kemudian sejajar lantai ke atas, tarik ke bawah lagi, bentar ya. Dalam, coba di dalam ya. Kita dorsokranial, tarik ke bawah, kemudian ke atas, kemudian sejajar lantai ke bawah, ke atas. Kalau sudah di depan, ke bawah, kita ambil, kemudian kita putar, kemudian kita putar seperti ini. Coba yang plasenta satu lagi. Ini kan ada selaputnya ya, asalnya yang ada selaput sebenarnya. Ini ya, kita tarik dorsokranial, tarik ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah lagi sih, bawah, ke atas. Kalau tahan, tahan, nah, ke bawah, ke atas. Kalau dia sudah di depan, bawah, tahan ya. Dia sudah di depan, tangan kita pindah ke sini, kemudian kita ini putar, kemudian kita putar pelan-pelan sampai selaputnya lahir semua. Kalau selaputnya belum lahir, kita ambil, kemudian kita inikan pelan-pelan. Ya, kemudian kita masase. Sambil masase, kita periksa, masase sambil diperiksa ya. Plasentanya apakah sudah lengkap apa belum. Masase berapa menit? 15 detik. 15 detik. Oke. Kemudian kita periksa, apa yang diperiksa? Itu adalah yang kalau ke arah maternal itu adalah kotiledonnya. Kita bersihkan dulu. Kita lihat jumlah kotiledonnya itu lengkap apa tidak. Lengkapnya berapa? Jumlahnya 16 sampai 20. Oke, lengkap 16 sampai 20 ya. Kemudian setelah itu kita satukan ininya ya, selaput plasentanya. Ada yang robek apa tidak? Tidak ada robek. Kemudian kita hitung berapa sih ini diameternya, berapa normalnya. 15 sampai 20 ya, 20 cm diameternya. Kemudian kita tebelnya, kita nih ya, berapa tebelnya kita ini 2,5 cm. Kemudian ini yang ke arah fetal ini kita lihat insersi tali pusatnya di mana. Kalau dia di tengah-tengah namanya apa? Insersi tali pusatnya adalah sentralis. Kalau dia di pinggir, agak ke pinggir, ini kan tengah kan agak ke pinggir nih, bukan di tengah, namanya insersi tali pusatnya adalah lateralis. Kalau dia di sini insersi tali pusatnya, kalau ini kan di tengah sentralis,
Kalau ini di pinggir lateralis, kalau dia di sini di pinggir sini, pinggir tepi sini namanya marginalis. Kalau insersi tali pusatnya itu di sini di selaput namanya filamentosa. Insersi tali pusatnya filamentosa ya. Oke. Nah, kemudian panjang tali pusat kita ukur. Nanti kalian ini kan tangan kalian berapa? 1, berapa jengkal? 2, 3, 4. Normalnya berapa panjang tali pusat? 40 sampai 60 cm. Kalian harus hafal ya, nanti pada saat nolong persalinan ditanyakan kalian harus hafal. Oke, setelah itu sudah lengkap semua, kemudian kita lanjut untuk untuk mengecek apakah ada robekan atau tidak. Buka ya Bu ya, kita ambil, kemudian kasa, kemudian kita lakukan digital. Kita cek, kita buka, kemudian kita cek ada robekan atau tidak. Ternyata tidak ada robekan. Kalau tidak ada robekan, maka kita kasih betadin ya. Kita bersihkan dengan betadin. Kemudian setelah kita bersihkan, kita cek dulu kontraksi uterusnya baik atau tidak sebelum kita bersihkan ya. Kita cek kontraksi uterusnya baik ya. Oke, kemudian kita cek perdarahan, ada perdarahan atau tidak. Tidak ada perdarahan.